Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Darmawansa dengan NIM 1918-028. Di sini saya akan melanjutkan proyek yang kemarin terkait sistem informasi penjualan pakaian. Di sini saya akan membuat database-nya. Yang pertama kita masuk di database-nya, kemudian klik baru. Di sini kita membuat nama database-nya yaitu sistem informasi penjualan pakaian, kemudian kita klik buat. Nah, di sini akan muncul database yang kita buat tadi. Nah, di sini kita klik. Nah, kemudian kita buat nama tabelnya, yaitu tabel yang pertama itu tabel barang dengan jumlah kolom ada 5, kita buat. Nah, di sini pada field pertama yaitu ID barang dengan tipe data integer, kemudian panjang nilainya yaitu 8. Setelah itu kita buat lagi field yang kedua, itu nama barang dan tipe datanya integer, varchar di sini, dan untuk nilai ukurannya 255. Field yang ketiga yaitu harga. Ini harga kita buat dengan tipe data double. Selanjutnya stok. Untuk stoknya bertipe integer. Kemudian banyaknya 50. Setelah itu yang ketiga ID supplier. Tipe integer, kemudian untuk panjang atau nilainya itu 8. Nah, di sini ID barang sebagai primary key dan kirim, dan untuk ID suppliernya ini yaitu foreign key, kita kasih unique key aja kemudian kirim. Nah, kemudian datanya kita simpan. Kemudian di sini akan muncul tabel yang kita buat tadi, tabel barang. Kemudian kita lanjut buat tabel berikutnya yaitu tabel supplier. Ini untuk kolomnya ada 4. Kemudian pada field pertama kita beri nama ID supplier dengan tipe integer, panjang nilai 8. Setelah itu yang kedua nama supplier, di sini varchar tipe datanya. Setelah itu untuk nilainya kita beri 255. Yang field ketiga yaitu alamat supplier dengan tipe varchar dengan nilainya 255. Setelah itu nomor supplier dengan tipe integer dan ukuran 12. Dan di sini untuk ID suppliernya kita setting primary key. Setelah itu datanya kita simpan. Nah, kemudian ini untuk tabel supplier. Kemudian kita buat tabel baru lagi, tabel yang ketiga dengan nama transaksi pembelian. Transaksi pembelian
Kemudian untuk transaksi pembelian yang pertama itu ID barang, ID pembelian, dengan tipe integer dan ukurannya 8. Setelah itu yang file kedua, tanggal pembelian dengan tipe data date, setelah itu yang ketiga ID supplier, ID supplier dengan tipe integer ukurannya 8. Setelah itu total dengan tipe double. Di sini ID pembelian sebagai primary key, kirim. Untuk ID supplier ini sebagai foreign key atau di sini unique, kemudian kirim. Terus kita simpan. Kemudian transaksi pembeliannya nih muncul juga di sini. Kita buat lagi tabel baru. Tabel selanjutnya yaitu detail transaksi pembelian. Detail transaksi pembelian. Detail transaksi pembelian untuk file pertama yaitu ID detail transaksi dengan tipe integer, kemudian panjang nilainya 8. Yang kedua yaitu ID pembelian dengan tipe data integer juga dengan ukuran 8. Kemudian ID barang dengan tipe integer ukuran 8. Selanjutnya jumlah barang dengan tipe integer ukuran 50. Di sini ID detail transaksinya sebagai primary key, kirim. Dan untuk ID pembeliannya ini foreign key, ini kita setting unique, kirim. Selanjutnya ID barang kita setting juga sebagai unique. Buat indeks kolom gabungan sini tidak kita buat unique di sini sebagai buat indeks kolom tunggal. Barang kemudian kirim. Masih kurang satu, kita tambahkan kolomnya 1. Ini sebagai harga satuan dengan tipe data double. Kemudian kita simpan. Udah jadi. Kemudian kita buat tabel baru lagi, yaitu tabel transaksi penjualan.
transaksi penjualan. Di transaksi penjualan ini pada field pertama yaitu kita buat ID penjualan dengan tipe data integer dengan nilai 8. Kemudian field kedua yaitu tanggal penjualan dengan tipe date. Setelah itu field yang ketiga yaitu ID pelanggan dengan tipe integer dengan ukuran nilai 8. Setelah itu total pembeliannya, ini bertipe double, tambahkan satu field lagi. Sini untuk field terakhir ini ID jenis pembayaran dengan tipe integer dengan ukuran 8. Di sini ID penjualannya yaitu kita setting primary key untuk indeksnya. Setelah itu ID pelanggan juga sebagai foreign key. Di sini kita setting sebagai unique kirim, dan ID jenis pembayarannya juga ini sebagai foreign key. Kita buat indeks kolom tunggal. Setelah itu kita simpan. Kemudian akan muncul juga di database sini. Kemudian kita tambahkan lagi yang baru, yaitu detail transaksi penjualan. Detail transaksi penjualan. Untuk field pertama yaitu ID detail penjualan dengan tipe integer dengan panjang nilai 8. Yang kedua itu ID penjualan integer panjang 8. Selanjutnya itu ID barang kemudian tipe integer dengan ukuran 8. Selanjutnya jumlah barang dengan tipe integer panjang 60. Kemudian kita tambahkan satu kolom lagi, itu harga satuan dengan tipe double. Di sini ID detail penjualan kita setting sebagai primary key. Kemudian ID penjualan. Setelah itu ID barang sebagai foreign key juga. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita buat tabel baru lagi, yaitu jenis
pembayaran, jenis pembayaran. Sini untuk jenis pembayarannya itu pilih yang pertama ID, jenis pembayaran di tipe integer dengan nilai 8. Kemudian yang kedua itu jenis pembayarannya, jenis pembayaran dengan tipe varchar dengan ukuran di sini ID jenis pembayarannya sebagai primary key, setting di sini, kemudian kita simpan. Untuk tabel-tabelnya di sini udah masuk, kemudian kita bikin yang baru lagi. Yang selanjutnya itu tabel pegawai. Yang pertama itu ID pegawai dengan tipe integer, kemudian panjang nilai 8. Selanjutnya nama pegawai kita setting di sini sebagai varchar untuk tipe datanya, kemudian panjang nilai kita beri 255. Selanjutnya jabatan varchar 255 juga. Ya, gaji ini kita beri tipe data double, kemudian kita tambahkan field lagi ada 2, kirim. Yang berikutnya yaitu email dengan tipe varchar dengan panjang nilai 255. Yang terakhir itu password varchar saja, atau bisa juga integer dengan panjang mungkin berapa. Kemudian kita setting ID pegawai ini sebagai primary key. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita buat tabel terakhir yaitu tabel pelanggan. Ini ID pelanggan, kemudian nama pelanggan dengan tipe varchar panjang nilai 255. Selanjutnya alamat dengan tipe varchar juga kita beri 255. Selanjutnya email kita beri varchar dengan panjang 255. Kita tambahkan satu kolom lagi di sini. Terakhir itu password dengan tipe integer juga kita beri di sini. Kita setting ID pelanggannya sebagai primary key, kemudian kita kirim. Mungkin itu kita langsung simpan. Udah jadi. Kemudian kita masukin
kita masukin untuk isi-isinya, kita bisa langsung tambahkan di sini. Terus misal ID barang ini kita beri nilai misal B001 mungkin, sebagai contoh saja. Kemudian di sini kita di sini ini aja 1001 biar lebih sedikit 001 aja. 01 dengan nama barang itu misal kaos distro mungkin distro, dan harganya kita beri 30.000. Untuk stok barang ini di gudang kurang lebih ada, sebagai salah satu contohnya 10. Kemudian ID supplier untuk mengirim barang kita beri, untuk ID-nya ini kita beri 101 aja. Untuk data keduanya 02, masukkan dengan di atas. Selanjutnya nama barang ini mungkin celana jeans sebagai contoh saja. Untuk harganya di sini kita beri aja 70 misal. Kemudian untuk stoknya 10, di suppliernya juga 00. Nah, di sini udah terinput nama-namanya. Setelah itu kita buat ini untuk mana ya? Oh, ini desainer, kita nyambungkan tabel relasinya. Kita rapikan dulu. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian sebelumnya kita save terlebih dahulu. Kita beri nama database tabel relasi TB relasi. Fokus anjing. Relasi. Sorry tadi mati lampu sebelumnya. Setelah itu kita menyambungkan database-nya.
relasinya itu sambungan ID sini sorry relasi di ID barang maki kesuting cascade barang itu kita sambungkan di datanya di sini. Sorry, ya, tadi tidak sesuai. Kemudian kita sambungkan lagi di ID supplier ini di sini. Cascade. Oke, sudah supplier. Kemudian kita relasikan lagi di supplier. Nah, kita relasikan lagi
rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita sambungkan lagi. Di pelanggan. Dan jenis pembayaran. Selanjutnya itu selanjutnya ID barang. Kemudian kita rapikan. Mungkin segitu saja
aplikasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.